Mereka bilang, benda ini hanyalah sebuah tinta dan kertas. Namun, mereka salah. Selamat datang di arena lomba review buku di Sarpus, Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namaste Buddhaya. Halo Sobat Literasi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar Sobat Literasi selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dila Almanda dan saya berasal dari Sekolah SMP Negeri 3 Karangtengah. Saat ini saya duduk di bangku kelas 9 dan di sini saya akan melakukan review buku dari karya Tereli yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajah. Buku ini ditulis oleh Darwis, yakni Tereli, dengan jumlah 403 halaman, diterbitkan oleh Sabak Grid Nusantara pada tahun 2024 untuk edisi terbaru. Sementara untuk edisi pertama diterbitkan oleh Republika Jakarta pada tahun 2009. Desain cover dari buku ini dibuat oleh Indra Bayu dengan editor bernama AR. Buku ini menggunakan alur campuran yang berbingkai fantasi, spiritual, dan filosofi. Sobat Literasi, pasti kalian tidak asing kan dengan nama Tereli? Ya, Tereli sudah banyak menerbitkan karya-karyanya sejak tahun 2005. Terbayang sekali berapa banyak karya-karyanya hingga bisa menjadi karya yang sangat populer, termasuk buku ini. Buku ini pernah diangkat menjadi sebuah film loh pada tahun 2019. Sebelum saya melanjutkan sinopsis dari buku ini, saya sudah pernah membaca 3 karya dari Tereli, yakni Teruslah Bodoh Jangan Pintar, Tentang Kamu, Janji, dan inilah yang keempat, yakni Rembulan Tenggelam di Wajah. Sekarang, mari kita bahas sinopsis dari buku ini. Buku ini berkisah tentang seorang tokoh utama bernama Rehan Raujana yang biasa dipanggil Ray. Ray adalah seorang pembisnis sukses yang kaya raya. Di usianya yang ke-60 tahun, Ray terbaring koma di sebuah rumah sakit mewah. Di dalam himpitan rasa sakit dan kehampaan, seolah jiwanya sedang diikat rantai hidup tanpa jawaban. Dalam kondisi antara hidup dan matinya, Ray tiba-tiba didatangi sesosok malaikat berwajah teduh yang memberinya sebuah anugerah sekaligus kesempatan untuk 5 pertanyaan besar yang selama ini menghantui kehidupannya akan dijawab dengan cara memutar kembali kepingan-kepingan masa lalu yang penuh luka. Kemudian tiba pada akhir kisah. Kisah ini ditutup dengan pemahaman Ray tentang 5 pertanyaan besarnya yang sudah terjawab. Akhirnya Ray mengerti makna hidup dan kehidupannya. Ray menerima takdirnya dengan ikhlas dan dengan jiwanya yang semula terbelenggu kini terbebas menuju keabadian. Itulah sinopsis dari buku Rembulan Tenggelam di Wajah. Kini kita beralih pada kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan dan kekurangan dari buku ini diungkapkan dari data para pembaca. Untuk kelebihannya, buku ini memiliki pesan moral dan makna kehidupan yang kuat, alur cerita yang memancing rasa penasaran, dan gaya bahasa yang indah dan puitis yang luas. Sementara, untuk kekurangan dari buku ini memiliki alur campuran yang cukup membingungkan di awal kisah. Penggunaan istilah dan bahasa yang tidak umum, juga beberapa bagian bab yang terasa cukup berat dan membingungkan bagi para pembaca awam.
Buku ini tidak terlalu direkomendasikan untuk para pemula. Nah, bagaimana Sobat Literasi? Apakah kalian tertarik untuk membaca buku ini? Sekarang kita berlanjut pada kesimpulan dari seluruh alur cerita buku ini. Menurut saya, dari seluruh cerita buku ini, saya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada materi, melainkan pada keikhlasan, rasa syukur, dan kemampuan menerima segala takdir, baik buruk maupun baik. Sebagai bagian dari rencana Tuhan yang sempurna, buku ini benar-benar mengubah cara memandang hidup bahwa tidak ada yang salah dengan takdir. Sebagai penutup, saya berani mengatakan bahwa rembulan tenggelam di wajahmu adalah mahakarya Terelie yang wajib dibaca, terutama bagi kalian yang sedang merasa hidupnya tidak adil. Saya merekomendasikan buku ini bukan hanya sebagai bacaan, melainkan sebagai terapi jiwa. Buku ini adalah pengingat kuat bahwa setiap manusia diberikan kesempatan untuk kembali sebelum semuanya benar-benar terlambat. Sebuah penutup yang sempurna untuk sebuah kisah hidup yang sempurna. Sobat Literasi, itulah vlog review buku karya Terelie dari saya, Dila Almanda. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat meningkatkan minat para sobat literasi untuk gemar membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.